7. Manarola, Italia. Manarola, sebuah kota nelayan kecil di Provinsi La Spezia, Liguria, Italia Utara. Kota Manarola diapit oleh bukit berbatu yang memiliki banyak keunikan, terutama pemandangan deretan rumah warna-warninya di atas tebing. Manarola adalah salah satu dari 5 kota kecil di Riviera Italia yang dikenal sebagai Cinque Terre, yang artinya 5 desa. Cinque Terre mengacu pada 5 desa yang semuanya berada di atas batu karang dan satu sama lainnya dihubungkan dengan jalan setapak. Jejak biru dengan panjang 12 km menyatukan kelima desa di Paese Milia. Ini adalah yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dan paling mudah untuk diatasi. 5 desa tersebut membentang dari utara ke selatan dan terdiri dari Monterosso, Vernazza, Coniglia, Manarola, dan Rio Maggiore. Manarola menjadi kota tertua dan terkecil kedua di antara kota-kota lainnya di Italia. Di kota ini berdiri sebuah gereja kuno yang dibangun pada 1338 bernama San Lorenzo. Sementara di ujung barat kota ada sebuah pelabuhan kecil, dan di timur kota ini juga terdapat sebuah alun-alun di mana warga kota dapat bertemu untuk melakukan berbagai aktivitas. Seperti kota Cinque Terre lainnya, kota Manarola adalah penghasil anggur terbaik. Manarola menawarkan tempat pelabuhan karang, bangunan indah yang seakan terjuntai menuruni jurang dengan kolam renang di tengah kota. Meskipun tidak ada pantai di sini, namun Manarola memiliki tempat berenang yang memancing adrenalin. Banyak hal yang dapat dilihat di Manarola, keindahannya dan juga bentuk bangunannya yang sangatlah menarik hati. Selain itu, Manarola juga merupakan destinasi favorit bagi wisatawan yang memiliki hobi memancing. Hal itu dikarenakan adanya lokasi pemancingan yang diperuntukkan bagi wisatawan yang ingin merasakan suasana memancing yang berbeda di Italia. Sebagian besar penduduk Manarola bekerja sebagai nelayan dan pembuat wine. Wine produksi Manarola bermerek Sciacquetta terkenal sebagai anggur dengan kualitas terbaik. Wine dari Cinque Terre, terutama Manarola, sudah populer sejak zaman Romawi. Dalam beberapa tahun terakhir, Manarola dan kota-kota tetangganya telah menjadi tujuan wisata populer, terutama saat musim panas. Tempat wisata di kawasan ini meliputi jalur hiking yang menghubungkan Manarola dan Rio Maggiore yang disebut dengan Via dell'Amore atau Jejak Cinta. Wisatawan juga bisa melakukan hiking di bukit-bukit dan kebun-kebun anggur di atas kota. Manarola terkenal dengan restorannya dan kemampuan koki lokal untuk memasak pasta makanan laut yang khas. Tidak ada pantai yang ditata secara khusus, karena sebagian besar pantainya berbatu. Mereka yang ingin berenang melompat ke air langsung dari batu. Manarola menarik perhatian penggemar gua dan menyelam. Tempat untuk scuba diving dilindungi oleh tebing dari angin dan ombak laut yang kuat. Teluk Manarola sangat indah dan merupakan satu-satunya tempat di mana Anda dapat meluncurkan perahu. Tidak peduli seberapa populer Manarola dengan wisatawan, hotel-hotel di sana tidak dihargai dengan harga yang tinggi. 8. Pantai Merah Panjin. Pantai dengan bentuk yang unik cukup banyak dijumpai di berbagai penjuru dunia. Contohnya saja adalah Pantai Pink yang ada di Lombok. Namun, lain halnya keunikan yang ditawarkan oleh sebuah pantai di negara Cina yang disebut Red Beach ini. Pantai Pink yang ada di Lombok memiliki namanya karena pantai ini dikenal mempunyai pasir yang berwarna pink. Namun, Red Beach bukanlah sebuah pantai yang memiliki pasir berwarna merah. Nama Red Beach digunakan karena pantai ini penuh dengan tanaman berwarna merah bernama Suaeda salsa. Tanaman dengan genus Suaeda ini memang dikenal sebagai tanaman yang hidup di daerah pinggiran pantai. Dan tanaman ini pun nampak tumbuh dengan subur di Red Beach ini.
Ditambah lagi, area Red Beach ini merupakan sebuah wilayah yang berupa laut dangkal dan tanah air pasang. Red Beach yang masuk dalam wilayah Dawa County ini berjarak sekitar 28 km dari kota Panjin di Provinsi Liaoning, Cina. Pantai ini merupakan area delta sungai Liaohe yang menjadi destinasi wisata populer di provinsi tersebut. Tak lain karena keberadaan tanaman Suaeda salsa yang memberikan keunikan tersendiri pada pantai ini. Kalau di tempat lain, tanaman ini kerap dianggap sebagai gulma, namun lain halnya dengan Suaeda salsa yang ada di pantai ini. Keberadaan tanaman tersebut malah menambah kecantikan dari pantai ini. Ditambah lagi, keberadaan pantai ini memberikan nuansa yang berbeda sesuai dengan musim. Kalau kalian datang ke Red Beach di Panjin pada musim semi, maka pantai ini akan nampak terlihat dalam balutan tanaman hijau. Baru pada akhir musim panas, tanaman ini pun akan bertransformasi menjadi tanaman berwarna merah, menandakan kalau tanaman tersebut sudah memasuki fase dewasa. Fenomena ini berlangsung mulai dari akhir musim panas hingga awal musim gugur. Menyadari kalau tempat ini populer dan banyak dikunjungi wisatawan, pemerintah setempat pun memberikan fasilitas yang cukup memadai. Termasuk diantaranya adalah keberadaan dermaga kayu yang menjadi lokasi para wisatawan untuk menyaksikan hamparan tanaman merah yang menyelimuti pantai ini. Pengembangan Red Beach sebagai lokasi ekowisata ini berlangsung sudah lama, tepatnya sejak tahun 1984. Selain itu, keberadaan sarana transportasi juga cukup mudah bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke area Red Beach di Panjin ini. Kota Panjin bisa dijangkau dari berbagai kota di negara Cina, baik menggunakan transportasi bus ataupun kereta. Selain itu, terdapat pula beberapa bandara yang berdekatan dengan tempat ini. Dan yang perlu diperhatikan dalam menggunakan sarana transportasi di sana, paling tidak diperlukan kemampuan menawar harga. Jadi, sedikit belajar bahasa Mandarin merupakan salah satu nilai positif. Sayangnya, meski memang berdampak positif dalam sisi ekonomi, ekowisata Red Beach ini ternyata juga mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan. Seperti halnya di pantai lain, Red Beach ini merupakan tempat hidup dari berbagai jenis flora dan fauna. Terdapat lebih dari 400 spesies hewan yang berdomisili di pantai ini. Selain itu, terdapat paling tidak 250 spesies burung yang melakukan migrasi tahunan di sini, termasuk 20 spesies diantaranya adalah spesies langka yang dilindungi. Kehadiran para wisatawan ke tempat ini pun dianggap mengancam keberadaan flora dan fauna di tempat ini. Kerap pula terjadi tensi antara kedua pihak, baik yang mendukung keberadaan ekowisata ataupun mereka yang mempunyai perhatian tinggi terhadap kondisi lingkungan di Red Beach. Jadi, bagi para traveler yang berkunjung ke tempat ini, paling tidak harus memperhatikan agar tidak melakukan tindakan yang berdampak negatif pada kondisi lingkungan di sana. Nah, itu dia tadi 8 tempat wisata terindah di dunia versi Mata Dunia. Bagaimana pemirsa? Sudah tahu tempat wisata mana yang akan Anda kunjungi untuk merefresh tubuh dan pikiran Anda yang penat? Sekian tayangan Mata Dunia kali ini. Semoga episode hari ini bisa memberikan manfaat dan referensi untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai bertemu di episode selanjutnya.